Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di obrolan tertarik pagi di Mitra Raya. Bang Aidul dan Bang Budi, selamat pagi. Sehat ya? Saya mau bertanya dulu sama Bang Budi nih. Kabarnya beberapa waktu yang lalu sebelum pendaftaran calon legislatif di Indonesia begitu ya, khususnya di daerah Batam, Bang Budi mendapatkan tawaran dari sebuah partai politik untuk ikut berkontestasi di legislatif begitu. Tentunya dengan popularitas ya, Bang Budi sekarang sebagai founder stand up comedy Batam yang sudah banyak masyarakat tahu tentang siapa Bang Budi. Jadi mungkin popularitas itu yang menjadikan daya tarik juga bagi suatu partai politik untuk mengajak Bang Budi bergabung menjadi anggota legislatif atau calon anggota legislatif di periode 2024 mendatang. Tapi kabarnya Bang Budi menolak ajakan itu. Apa yang menjadi alasan Bang Budi untuk tidak ikut berkontestasi di periode ini? Apakah Bang Budi tidak mau ikut campur di dalam politik ataukah ketidakpedulian terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat banyak? Boleh dijelaskan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin hal yang kita tangkap ya dari saudara Rio, SDR Rio. Yang pertama tadi Mas Rio bilang apakah tidak peduli dengan masyarakat ya? Ya, kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Enggak, kita justru karena peduli dengan kepentingan masyarakat kita nggak jebol ke situ. Kalau kita jebol ke situ, itu namanya kepentingan politik. Itu jadi kepentingan kelompok. Masyarakat kita nggak perlu. Nggak, sekarang gini aja, kalau untuk jadi manfaat untuk orang banyak itu ya sebenarnya dari sekitar aja dulu. Karena saya juga merasa saya di sekitar juga belum belum begitu ada dampak yang baik lah. Karena saya suka pulang malam. Ya malam kan mengganggu portal rumah saya diangkat-angkat, itu kan udah mengganggu kenyamanan dia. Walaupun itu tugas dia. Cuman kan gara-gara abang ini pulang malam, coba abang ini pulangnya nggak malam. Coba subuh kan saya udah pulang kata dia kayak gitu. Jadi mengganggu. Jadi yang kedua poinnya tadi ada portal kami walaupun kapling tapi elit. Ada portalnya. Yang kedua tadi apakah nggak tertarik ya atau nggak suka dengan politik? Justru saya suka dengan politik, makanya saya suka berkomen-komen. Politik itu kan kalau perayaan pesta politik, meramaikan pesta politik ini kan untuk mendaftarkan diri gitu kan, atau ikut serta dalam pesertaan gitu kan. Ya namanya layaknya pesta itu kan kita nggak harus satu kolam. Perayaan pesta bisa di mana-mana ya, perayaan saya seperti ini. Yang kedua ya menurut saya juga nggak terlalu suka lah dalam dunia politik, karena nanti takutnya dari teman jadi lawan, dari lawan jadi teman. Di situ udah ada kemunafikannya, anjay. Karena saya lebih suka banyak teman daripada banyak musuh. Karena politik adalah pembatas kita bersama teman-teman kita. Seperti itu menurut tanggapan saya atau sudut pandang saya. Karena setelah kita terjun ke suatu pencalonan palsu, kita tuh jadi banyak. Karena ada meme bilang kalau orang mendadak tiba-tiba baik, kalau nggak minjam duit ya jadi nyalon ya. Kalau ada kawan tiba-tiba baik, kalau nggak minjam duit nyalon. Kalau kawan ada dari dulu baik, itu memang baik backgroundnya. Jadi ya nggak perlulah kita terlalu sikit-sikit ikut serta. Kadang-kadang jadi penonton penikmat tuh enak loh. Tidak ada yang mempenjarain kita secara pikiran. Penonton aja bisa kita kasih semua landasan opini kita. Jadi kan begitu menurut saya. Lagi pula saya juga tidak punya kemeja-kemeja yang banyak gitu. Karena kan kalau di politik itu secara formal banyak kemeja harus kan. Saya nggak punya kemeja. Baju putih. Iya, kan kalau orang-orang yang spanduk-spanduk itu kita nggak pernah pakai kaos biasa, pasti harus pakai kemeja sama peci minimal. Kayak gitu nggak punya. Jadi ya saya belum layak juga. Saya merasa belum layak juga. Suatu saat pun juga belum tentu juga saya mau jebol, karena enak jadi penonton aja sih. Lebih enak menikmati suatu games dan permainan. Jadi penonton itu lebih enak menikmati games atau permainan daripada menjadi temannya. Iya, karena kita lebih leluasa kan kalau jadi penonton. Itu sih menurut
tanggapan diriku. Kalau gimana menurut Rio? Kalau saya kan sebagai host nih di sini, jadi saya nggak mempunyai tanggapan juga, saya nggak mempunyai perspektif jauh tentang itu. Selain juga dengan pengetahuan saya yang minim tentang hal-hal seperti itu tadi, ya juga saya sepertinya kurang pengalaman lah dalam memandang itu, dan saya tidak mempunyai kapabilitas dalam menilai itu. Mumpung ada teman kita juga di sini, Bang Aidul, bagaimana sih ketika Bang Budi tadi sudah jelas dengan perspektifnya, ketika suatu saat mungkin di periode yang akan datang Bang Aidul mendapatkan tawaran seperti Bang Budi untuk menjadi anggota legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, bagaimana sikap Bang Aidul? Baik, terima kasih kepada Bang Rio yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara. Yang pertama, ketika saya mendapatkan tawaran, artinya satu kesempatan bisa menampilkan diri di masyarakat. Itu kesempatan yang bagus, itu menurut saya jangan sampai disia-siakan. Kenapa? Mungkin sedikit banyaknya ada peluang yang mungkin bisa kita dapatkan di salah satu perlombaan itu ya, pertandingan itu ya. Saya menganggapnya itu sebuah pertandingan atau perlombaan di mana kita berlomba-lomba untuk menjadikan visi misi kita itu yang terbaik untuk masyarakat. Adapun untuk tetap bisa dapat suatu kursi atau tidaknya itu tidak urusan kita, tapi ketika kita ditawarkan, saya sih sah-sah aja untuk menerima itu, karena itu salah satu kesempatan kita kan. Nah, kemudian salah satunya menjadi acuan kita adalah kenapa orang bisa tertarik dengan kita gitu. Artinya kan ada sesuatu yang memang mereka bisa melihat sisi baik kita gitu. Ini orang mungkin bisa nih menaikkan masyarakat tertentu gitu. Pasti ada kapasitas kita yang ditentukan oleh para pendiri ataupun para yang memang sudah menganalisa setiap orang, sehingga dia bisa membuat kita masuk ke dalam daftar calon itu. Kemudian tinggal di kitanya lagi ataupun di sayanya lagi. Kalau memang saya serius, optimalkanlah dari segi pikiran, harta ataupun ilmu yang memang kita dapatkan di partai itu gitu. Ketika karena kalau sudah kita nanti maju, ya apapun udah semua harus dikorbankan. Menurut saya sih kekayaan itu penting dalam segi majunya caleg ya, caleg. Untuk bisa promosi bagaimana kalau tidak memiliki sebuah kekayaan gitu. Harus ada ongkos. Mengundang para senior untuk rapat itu nggak mungkin uang kopi nggak ada gitu. Nah, jadi artinya ya sebagai orang yang baru pertama kali maju juga kan bingung. Meminta pendapat para senior, waktu yang diluangkan mereka nggak mungkin mudah untuk kita bertemu kan gitu. Artinya ketika kita kasih uang kopi, cepat itu, Bang minta tolong dulu Bang, ini kita mau calon nih, minta waktunya lah. Kadang-kadang kan agak-agak susah. Aduh mohon maaf ini lagi agenda, aman Bang uang kopi, oke gerak langsung katanya. Nah, itu semua harus kita korbankan. Tapi itu udah bagus, kita ada maju di sana itu bukan berarti kita juga nanti di sana itu untuk mencari keuntungan sendiri ya. Tetap kita mementingkan masyarakat tertentu. Mungkin itu dulu Bang Rio. Ini tentu akan menjadi rekam jejak digital nanti ketika apa yang Bang Aidul sampaikan tadi tentu akan bisa dinilai oleh masyarakat siapa yang akan maju berkontestasi ke depannya itu. Tentu masyarakat sudah melihat dari sekarang bagaimana prinsip-prinsip dari siapa-siapa saja yang akan bertanding, siapa-siapa saja yang akan memimpin di masa datang. Oke, demikian, terima kasih Bang Aidul sama Bang Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.